Gitu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denica selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Perkenalkan, nama saya Vinka Roma Alia. Di sini saya akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah tentang corporate governance. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 12136, yang kedua Lailatul Hikmatul M2020126161, yang ketiga Nurul Hidayah 2020121173, yang terakhir saya sendiri yaitu Vinka Roma Alian dengan NIM 2020212194. Next. Mengenai pengertian corporate governance. Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan kepentingan antara kepemilikan dan disebut sebagai masalah keagenan. Juga upaya mengatasi perilaku manajemen dari sikap mementingkan diri sendiri bertujuan untuk menciptakan pengawasan dalam perusahaan yang memastikan adanya optimalisasi atas pemenuhan kepentingan stakeholder serta menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Corporate governance menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang mengelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya. Next. Prinsip-prinsip corporate governance yaitu satu, hak-hak para pemegang saham. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham. Selanjutnya, peranan semua pihak yang berkepentingan stakeholders dalam corporate governance. Yang keempat, Dewan Komisaris. Manfaat setelah diterapkannya prinsip-prinsip corporate governance. 1. Meminimalkan agensi cost dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dan agen. Yang kedua, meminimalkan cost of capital dengan menciptakan sinyal yang positif. Selanjutnya, meningkatkan citra perusahaan. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari cost of capital depan perusahaan yang baik. Yang terakhir, peningkatan kinerja keuangan dan persepsi stakeholders terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kehadiran corporate governance yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional. Selain itu, mekanisme pelaksanaan corporate governance suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme corporate governance yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, unsur-unsur corporate governance yang pertama berasal dari dalam perusahaan, yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan atau serikat pekerja, sistem remunerasi berdasarkan kinerja dan komite audit. Yang kedua, unsur-unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan meliputi keterbukaan dan kerahasiaan, transparansi, accountability, fairness, aturan, dan code of conduct. Yang ketiga, unsur yang berasal dari luar perusahaan, kecukupan undang-undang dan perangkat hukum investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memiliki kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, lembaga yang mengesahkan legalitas. Yang keempat, unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan, meliputi aturan dari code of conduct, fairness, accountability, jaminan hukum.
Selanjutnya, corporate governance yang baik harus mencakup yang pertama standar, yang kedua strategic planning, yang ketiga organization design, yang keempat leadership, yang kelima stewardship, yang keenam risk management, yang ketujuh assurance, yang kedelapan other. Selanjutnya, manfaat corporate governance yang pertama menciptakan dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien, mencegah penipuan dan malpraktik. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan nilai suatu perusahaan. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan pemerintah. Yang keenam, pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan tanggung jawab sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada tentang karakteristik corporate governance, yaitu ada governance terbagi dalam dua bagian, yaitu ada internal governance dan external governance. Internal governance meliputi struktur dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Sedangkan external governance terdiri dari institutional ownership, pasar, dan tingkat pendanaan dengan hutang atau dalam kurung debit financing. Mekanisme corporate governance yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Next. Mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua, yaitu ada mekanisme internal dan ada mekanisme eksternal. Next. Pengertiannya yaitu di mekanisme internal atau internal mekanisme dan memantau kegiatan perusahaan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua ada mekanisme eksternal atau yang biasa disebut dengan eksternal mekanisme, adalah cara untuk memantau kegiatan, urusan, dan kinerja perusahaan dan memastikan bahwa kepentingan orang dalam atau manajer, direktur, dan pejabat selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.